Ya, Pak. Gambaran ini ya di sini. Oh, di sini ruangannya. Oh, ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Kuningan Jabar. Hari ini saya akan berwisata sejarah ke gedung Perundingan Linggarjati ya. Kita tadi udah bayar. Hanya bayarnya Rp2.000. Jadi murah meriah tapi punya wawasan. Baik. Kita masuk dulu ya, Pak. Ke sini ya, Pak, masuknya. Iya. Pertama kali kita masuk ke gedung Perundingan Linggarjati ini. Kita masuk. Iya. Nah, jadi pemirsa warga Kuningan, ini diorama Perundingan Linggarjati. Nah, jadi pemirsa kabar Kuningan Jabar mungkin sudah tidak asing lagi ya tentang Linggarjati. Di sini Perundingan Linggarjati itu. Nah, di sini dioramanya. Baik, Pak. Tentunya pakai scrub. Ya. Baik, Pak, mungkin bisa dijelaskan, Pak, untuk warga Kuningan. Saya di Kabar Kuningan Jabar, channel YouTube. Ini bagaimana, Pak, penjelasan diorama Perundingan Linggarjati, Pak? Ya, untuk mencari kedaulatan antar kedua negara, antara Indonesia dengan Belanda untuk mencari kedaulatan. Karena tahun 45 itu pengakuan Belanda merdeka, cuman belum berdaulat. Makanya diadakan Perundingan Linggarjati. Waktu perundingan di sini tuh tanggal 10 persiapan, terus dilaksanakannya tanggal 11 sampai 13 November 1946. Nah, terus pemarapannya tanggal 14, 15 November 1946 dan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Nah, hasilnya yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah kekuasaan Indonesia itu hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, itu pengakuan Belanda yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, akhirnya karena pengen Indonesia seluruhnya, pengakuan Belanda hanya 3 wilayah. Terus akhirnya dianggap gagal. Nah, terus diadakan lagi Perundingan Renville yang bertempat di atas kapal perang Amerika Serikat di Teluk Jakarta juga tetap gagal. Akhirnya diadakan lagi Perundingan Royan. Nah, juga tetap gagal karena pengakuan Belanda hanya tetap 3 wilayah. Akhirnya diadakan lagi Perundingan KMB yang bertempat di Den Haag. Nah, itu pada tanggal 23 Agustus 1949. Nah, baru seluruhnya diserahkan ke negara Republik Indonesia atau negara Republik Indonesia Serikat. Nah, dari Indonesia diwakilinya oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, anggotanya Susanto Tito Projo, Adnan Kapogani, dan Muhammad Rum. Ya, siap, Pak. Sebenarnya, Pak, wah, cukup panjang ya, Pak, sejarahnya. Punten. Bapak dengan Bapak siapa namanya, Pak? Jahal. Pak Jahal. Pak Jahal itu sebagai tour guide. Ya, dulu pelihara di sini. Di sini ya, Pak, di wisata gedung Linggarjati. Coba saya ke sini ya, Pak ya. Nah, di sini tuh ada diorama. Nah, ini dari Indonesia sebelah timur. Nah, di sebelah barat tuh dari Belanda, dipimpinnya oleh Profesor Indra Merhon, anggotanya Panpul, Debur, dan Panmu. Nah, yang sebelah utara satu orang adalah penengahnya Lord Cleran dari Inggris. Nah, ada lagi sebelah selatan yaitu sebagai notulen atau saksinya. Nah, anggota itu Dr. Darsono, Ali Budiarjo, Dr. Lemena, dan Amir Syarifuddin. Nah, cuman Bung Karno waktu pindah sini tuh nggak ikut berunding. Mereka hanya pembukaan pertemuan 4 mata dengan Jenderal Inggris. Nah, perundingannya diserahkan kepada Perdana Menteri Sultan Syahrir. Nah, ruangan juga ada di sebelah utara. Nah, ini gambarannya. Kalau ruang utamanya yang dipergunakan, nah di sini di dalam. Nah, ini. Sebentar ya, Pak, kita ke sini dulu ya, Pak ya. Nah, di sini dulu ada maket. Nah, ini maket gedungnya. Nah, jadi pemirsa warga Kuningan yang belum tahu, barangkali ini gedung Linggarjati, Perundingan Linggarjati ya, Pak. Berapa, Pak, luasnya? Luas gedungnya 800 meter, luas tanahnya 2,4 hektar. 4 hektar, ya. Cukup asri ya, Pak. Hijau lah. Pepohonan. Hijauan. Oke, pemirsa. Sekarang kita ini ke ruang sidangnya. Ruang sidang, Masya Allah. Nah, ini ruangannya yang dulu pergunakan. Nah, ini adalah meja saksinya atau notulennya. Subhanallah, pemirsa ya. Nah, yang sebelah sana dari Indonesia, ini sebelah barat dari Belanda, paling ujung penengahnya Lord Cleran dari Inggris. Pak. Nah, mereka yang berunding di sini selama 3 hari, baik Indonesia maupun Belanda, mereka nanti kita lihat di sebelah timur. Nah. Pak, ini mohon maaf nih, Pak, mau nanya. Ini dulu taplak mejanya hijau gini, Pak? Kalau dulu nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, jadi karena takut ada yang kan kalau banyak pengunjung suka ada yang coret-coret, jadi takut gores. Ya, Pak. Tapi
furniturnya masih asli. Masih yang ini ke selatan masih ori, kecuali lemari udah replika. Karena barang-barang ini ada yang asli, ada yang replika, hanya bentuk disamakan. Karena yang asli, nah itu sekarang tinggal 35%. Yang aslinya. Yang aslinya udah kebanyakan replika. Nah hanya bentuk disamakan. Nah kalau yang masih ori nanti ada di kamar tidur delegasi Indonesia seperti ranjang, lemari, meja kursi masih ori. Coba kesini ya Pak. Nah, kalau ini apa ini Pak? Pianonya masih ori. Masih ori, piano yang digunakan waktu jadi rumah tinggal. Rumah tinggal. Karena dari tahun 1918 sampai 1935, nah ini rumah tinggal. Nah tahun 1935 rumah tinggal ini dikontrakkan lagi kepada orang Belanda yang bernama Tuan Hacker, terus dijadikan hotel, diberi nama Hotel Arustor. Sampai tahun 1942 Jepang masuk, hotel ini dikontrak oleh Jepang, nama hotel juga diganti menjadi Hotel Hokkai Ryokan. Sampai tahun 1945 terjadi proklamasi kemerdekaan RI, maka hotel ini dikontrak oleh Bangsa Indonesia dijadikan Hotel Merdeka. Nah beberapa bulan kemudian dipakai tempat perunding antara Indonesia dan Belanda sampai tahun 48. Tahun 48 Belanda itu datang lagi melanggar. Hotel ini direbut kembali, dijadikan markas Belanda pada semester yang kedua sampai tahun 1950. Tahun 1950, nah gedung dari Belanda ditinggalkan, terbengkalai dan merawat. Jadi barang-barang yang ada di ruangan ini sebagian hilang dijarah, sebagian diamankan. Terus gedungnya digunakan untuk sekolah rakyat selama 25 tahun. Dari tahun 1950 sampai tahun 1975. Nah, tahun 1975-nya datang Ibu Hatta dengan Ibu Syahril sambil membawa pesan bahwa gedungnya akan dipugar untuk dijadikan museum. Cuman mereka gagal. Mereka hanya membuatkan bangunan sekolah SD untuk memindahkan sekolah rakyat dari sini ke sebelah utara. Nah, tahun 76-nya gedung ini diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk direnovasikan museum. Yang mengalami renovasi besar itu hanya langit-langit dan genting, dinding, lantai, kusen-kusen masih yang lama. Kecuali yang sedikit rusak baru diperbaiki. Baik Pak. Nah, ini juga karena perundingan bertempat di sini itu dulunya pihak Indonesia nggak mau berunding di Jakarta, pihak Belanda nggak mau berunding di Jogja. Karena Jogja pemerintahan Indonesia, Jakarta pemerintahan Belanda. Nah akhirnya diusulkan oleh Ibu Maria Ulfa Santoso, Menteri Sosial yang pertama, supaya perundingan bertempat di sini itu mengambil pertengahan antara Jakarta Jogja, suasana sejuk, nyaman, keamanan terjamin. Nah yang terpilih di sini kebetulan hotel satu-satunya. Nah yang mengusulkannya juga itu, nah dia itu keturunan mantan Bupati Kuningan, jadi yang tahu seluk-beluknya. Iya, oh begitu ya Pak. Tercapai di sini. Wah, nah fotonya juga ada nanti sebelah timur. Oke baik Pak. Sebelum ke sana ya Pak, tadi penjelasannya cukup panjang banget. Ini apa nih Pak? Nah ini lemarinya, bekas arsipnya. Oh, arsip. Sekarang udah pada kosong. Iya, Pak. Nah ini pianonya. Ya, ini piano. Ini apa nih Pak? Nah ini kursi yang dulu juga, cuman dulu diamankan di bangunan yang sebelah. Oh, ini masih asli ya Pak ya? Iya. Jamnya juga sama Pak? Masih. Jam asli. Masih asli. Dan banyak foto-foto ya Pak? Iya. Nah kemudian ini Pak, keramiknya nih. Nah ini lantai masih yang lama. Yang lama. Kalau yang baru, nah seperti ini. Nah, yang baru. Nah ini. Oh, ini yang baru ya. Nah. Oh ini yang baru. Ini asli yang ini yang lama. Yang lama. Wih, mantap ya Pak. Nah baik Pak. Mereka yang berunding di sini selama 3 hari, mereka ada di sebelah timur sini. Oh, iya. Ini mejanya Pak, ada Pak Saripudin, Laimena, Ali Budara, ya Pak. Diarjo. Ini tempat nah ini dari ya? Belanda. Dari Belanda dulu ke sini ini Haji ya? Panmuk. Nah anggotanya. Nah Debur. Nah ini Panful. Panful. Nah ini ketuanya Profesor Insinyur Smerhon. Smerhon ya Pak ya, ketua chairman-nya. Wah luar biasa. Nah ini sebagai mediatornya dari atau Inggris. penengahnya dari Inggris. Lord Killeran. Lord Killeran. Nah ini dari Indonesia. Nah ini ketuanya Perdana Menteri Tan Syahrir. Nah ini anggotanya Mr. Susanto. Ya Pak. Kemudian. Nah ini Dr. Adnan Kapogani. Dr. Adnan. Nah ini Mr. Muhammad Rum. Muhammad Rum ya Pak. Ya. Oke. Dan itu foto-foto kegiatannya Pak. Itu di Jakarta. Di Jakarta. Mantap. Nah dulu yang meliput di sini waktu pernyataan di sini yaitu wartawan jurnalisnya ya ini Rosyan Anwar. Ini Pak. Nah ini. Oh ini wartawan Rosyan Anwar ya Pak, yang meliput ya Pak. Iya. Nah, ini wartawan senior Rosyan Anwar yang meliput kejadian perundingan ini. Ini kita masuk ke ruangan. Nah ini kamar tidur utusan dari Indonesia, ada 2 kamar. Masya Allah. Masih asli Pak bentuknya? Masih, Pak? Hanya spray, bantal, guling sudah diganti. Oh.
Nah, Kamar tidurnya seperti ini ya Pak. Ini Iya. kamar tidur siapa Pak? untuk utusan dari Indonesia seperti Muhammad Rum, Adnan Kapogani, nanti di sebelahnya lagi. Oh, jadi hanya ada wastafel, Nah, wastafel masih hanya keran udah diganti. keran diganti, ada kursi ini Kursi, ya Pak ya. meja, Kursi lemari. meja dan ini apa Ini ranjangnya. ranjangnya ya Pak ya. Ya. Ranjangnya. Nah, ini pemilik rumah tinggal dulu Oh, dari tahun 30. Mr. Yakobus Johannes Panos ya Pak. Nah, Pemilik rumah ini. ya. Gedung ini dulunya. Wah, ini masih asli ya Pak. Ya. Ini lemarinya. Nah, kalau yang ini utusan dari Belanda, lemari, ranjang udah replika. Nah, Oh, ini yang ini. Ini kamar tidur yang orang utusan Belanda. dari Belanda, 2 kamar. Dua kamar. Oh, dua kamar yang bisa diakses. Oh, buat 4 orang ya Pak. Iya, jadi satu kamar 2 orang. Dua kamar Karena dua yang orang. tidur sini 12 orang. Nah, kalau Perdana Menteri Sultan Syahrir tidurnya enggak di sini. Nah, mereka di bawah. Nah, sekarang gedungnya dijadikan museum gedung Syahrir. Oh, Mr. Sahril tidak di sini tidurnya, tapi di sana. Sederhana ya Cuman Pak. ini ranjang, spray bantal guling, lemari udah replika. Replika Kalau meja kursi ada yang asli, ada yang replika, hanya bentuk disamakan. disamakan. Nah, ini juga sama Ini sejarah. dari Belanda. Mari Pak, kita ke sini Pak. Nah. Itu tirai ya Pak, tirai Ya, buat supaya menghalangi lihat ya. dari luar. Ke dari luar. Waduh, ini betul-betul suasana sejarahnya ya Pak, bisa terasa ya Pak. Nah, ini Foto-foto. para ketuanya. Ini orang-orangnya masih bisa terdokumentasikan Iya. ya Pak. Aduh pemirsa warga Kuningan mungkin belum tahu ya Pak. Orang Kuningannya juga mungkin nggak ada yang tahu nih. Iya. Jarang misalkannya ke sini. Nah, ini yang mengusulkannya supaya Kuningan di sini. Oh, Ibu Bapak Maria tadi. Ulfa Santoso, Menteri Sosial yang pertama. Menteri Mensos pertama yang mengusulkan perundingan itu ada di Sini. Kuningan. Nah, ini dari Indonesia lagi. Indonesia. Kamar buat delegasi 2 orang. Indonesia hampir sama. Nah, kalau ketuanya dari Belanda ya di sini. Ketua dari Belanda di sini. Lebih terang ya Pak. Ya, nah kalau kamar mandi untuk para peserta di sini, terus ada bekas ruang makan, sekarang punya tempat menyimpan barang-barang mesyori, Ya. bekas dapur, terus tempat duduknya Bung Karno, kamar tidur penaris, nanti kita ke sebelah utara lagi. Sebelah sana, mari Pak. Siapa? Saya dari Kabar Kuningan Jabar Pak. Jadi channel YouTube yang mengeksplor tentang Kuningan. Kadang ke desa-desa. Iya. Sekarang ke wisata sejarah. Jadi supaya tontonannya bermanfaat bagi warga Kuningan, menambah wawasan bagi anak-anak sekolah, tidak melupakan sejarah. Nah, ini apa Nah nih, ini barang-barang yang masih ori, Pak? Masih ori Pak di sini. dulunya bekas ruang makan, Ini bekas ruang makan. lantai juga masih hanya dibisdur ulang. Lantai masih orisinil, furnitur meja makan masih orisinil ya Pak. Kuat ya Pak. Ini dari kayu apa nih Pak? Kayu jati, Asli kayu jati ya Pak. Tuh, ada beberapa itu ya Pak. Apa ya namanya? Piring. perabotannya tinggal sedikit. Perabatan yang sedikit. Ada bendera sepertinya. Nah, kalau bekas dapur ya di sini. Bekas dapur di Nah, sini. ini bekas dapur, nah itu kolam penampungan untuk nyuci piring, airnya langsung dari Gunung Cermai, Seger. Dapur buat masak. dapur umumnya. Dapur umum ya Pak. Ya. Oh itu ya Pak ya. Nah, ini bekas gudangnya, nah ini bekas dapurnya. Bekas dapurnya ini. Nah, sekarang jadikan ruang petugas. kalau malam. Petugas, oh kalau malam petugas yang di sini. Nah, kalau kamar mandinya untuk peserta yang sebelah tadi ya di sini di dalam. Kita ke kamar mandinya pemirsa. Ya. Jadi, waduh mantap Nah, luar ini. biasa nih. Saya jadi semakin bangga Pak menjadi warga negara Nah, Indonesia. ini kamar mandinya. Berkontribusi gitu ya kita. Wah ini kamar mandinya Pak. Ya, sampai Besar. sekarang masih difungsikan. Masih mandi sekarang bisa. Masih. Cuman toilet berpisah di sini di sebelahnya. Iya, Terus bersih ya, untuk Pak, ya. mandi. Oke, pemirsa ini bukan untuk umum tapi Ya, nah, ini digunakan toiletnya. Dulu. Nah, ini toiletnya. Toiletnya. Cuman sekarang dikunci. Dikunci apa? Nah, kalau yang ini tempat duduknya Bung Karno. Masya Waktu Allah. pertemuan 4 mata sebelum dilaksanakan, Iya. duduknya di kursi yang panjang. Nah, terus dilukis oleh mantan Gubernur DKI, yaitu Heng Ngantung. Nah, itu lukisannya. Lukisan Bung Karno lagi duduk di sini. Ya, Dengan siapa dengan ngobrolnya? Lord Clearance yang dari Inggris. Dari Inggris. Oh, Setelah pertemuan, dia kembali ke tempat istirahatnya, yaitu ke Jogja. Ke Jogja. Karena pemerintahan Indonesia itu di Jogja. Jadi mereka nggak tidur sini. iya iya iya. Nah, perundingannya diserahkan kepada Perdana Menteri Sultan Syahrir. Nah, kalau tempat tidur penengahnya dengan saksinya lagi, nah di sebelah sini. Oh, penengahnya. Nah,
Kalau menurut saya ini tempat ini yang paling fenomenal ya Pak. Iya. Maksudnya bukan fenomenal saya ini. Paling ada mewah paling istilahnya. mewah lah. Ada Pak Presiden Iya. pertama di Nah sini. ini kamar tidur penuhnya dari Inggris. Oh, dari Nah Inggris. cuman ranjang, lemari udah replika. Nah bahkan ini kamar mandinya khusus dia sendiri. Dia sendiri. Kalau sekarang VIP ya, VIP. VIP. Ya. Nah ini fotonya. Oh, ini ya Lord Kiron, perwakilan Inggris yang menengahi ya Pak. Dari, ya. Menengahi antara Indonesia dengan Belanda. Oke Pak, ini oke Pak. Jadi ruangannya hanya seperti ini Pak. Iya. Nah kemudian terus gimana Pak hasilnya? Perundingan ini menghasilkan apa Pak? Nah waktu pilihan sini cuman menghasilkan Belanda mengakui kekuasaan Republik Indonesia itu secara de facto hanya Sumatera, Jawa dan Madura. Oh. Nah, akhirnya kepengen Indonesia seluruhnya pengukuhan Belanda hanya 3 wilayah. Akhirnya dianggap gagal. Akhirnya diadakan lagi dengan Renville yang bertempat di atas kapal perang Amerika Serikat di Teluk Jakarta. Oh setelah kejadian di sini tuh ada lagi. Ada lagi tahun 47 itu Renville. Nah Renville juga gagal karena pengen tetap 3 wilayah. Akhirnya diadakan lagi dengan Rumroyen tahun 48-nya. Nah juga tetap gagal karena wilayah yang nggak diserahkan ke Indonesia. Akhirnya diadakan lagi dengan KMB yang bertempat di Den Haag. Nah itu pada tanggal 23 Agustus 1949. Nah baru seluruhnya diserahkan ke negara Republik Indonesia. Nah, atau negara Republik Indonesia. Nah yang terbentuk itu disebut RIS. RIS, Republik Indonesia Serikat. Mantap Pak. Itu ya Pak sejarahnya. Ini di bagian interior. Kalau bagian luar ada yang mau dijelasin nggak Pak? Nah kalau di bagian itu hanya tamannya aja. Tamannya nah, jadi nggak ada taman-taman. Cuman dulunya seperti ini. Kalau kolam baru. Jadi nggak ada penaman lagi. Ya, oh gitu ya Pak. Jadi, wah pemirsa, ini bangunannya asli ya Pak? Iya. Yang pernah direnovasi yang hanya langit-langit dan genting. Langit-langit dan genting. Oh, bahkan lantai. Nah ini yang baru. Ini yang baru. Kalau yang lama itu yang agak coklat. Yang coklat itu Pak. Ya, itu yang baru, yang lama. Kalau kita mah pegel ya Pak. Iya. Pegel. Bahkan catnya juga boleh diulang, nggak boleh berubah kalau sampai sekarang. Nah, tetap juga. Ya. Siap Pak. Aduh. Nah itu yang dapat kami ceritakan. Barangkali ada kesalahan dan sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya, baik Pak. Oke, pemirsa, jadi saya sudah panjang lebar ya kita ngobrol sama tour guide dari ini gedung perundingan Linggarjati yang ada di Kabupaten Kuningan. Cukup dengan saya mendengarkannya kayaknya terlalu sebentar ya karena begitu panjang cerita dari sejarah Indonesia ini dan gedung ini menjadi saksi bisu sejarah Indonesia yang sangat penting yaitu perundingan Linggarjati. Nah untuk saat ini kayaknya pemirsa cukup dulu sampai saat ini sekian dan saya akan lanjutkan nanti di explore tempat-tempat yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.